Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di event turnamen FIDE Women Grand Prix 2022 yang merupakan seri pertama atau leg pertama dari rangkaian FIDE Women Grand Prix ini kawan, untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke kandidat turnamen. Ada 2 pemain nanti yang akan diambil kawan, dan jadwalnya sih ada 3 seri yang akan digelar di Women Grand Prix ini. Leg pertama ini sudah memasuki babak ke-9, sementara ini Katerina Lagno memimpin perolehan poin dengan 7 poin sendirian kawan, diikuti nomor 2 Alexandra Koryakina, ketiga ada pecatur atau ratu catur asal Rusia Alexander Kostenuk sama kawan. Kostenuk dan Katerina juga sesama pemain Rusia. Keempatnya ada pecatur asal Cina Zhenerju, dan selanjutnya kalian bisa baca sendiri sampai 12 pemain yang ada. Kalau tidak salah kawan, Katerina Lagno ini merupakan istri dari Alexander Grischuk. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang tahu. Dan nanti kita akan ulas permainannya Katerina Lagno di babak 9. Tapi sebelum itu saya akan mengumumkan 2 pemenang yang berhasil menebak Magnus Carlsen sebagai juara Champions Chess Tour seri ke-7 kawan. Nomor kalian yang menebak Magnus Carlsen sebagai juaranya sudah saya masukkan di sini. Langsung kita undi 2 pemenangnya kawan. Kita random 7 detikan, langsung kita klik, kita tunggu nomor-nomor siapa saja yang keluar. Pemenang pertama 4437, dan kita ambil nomor berikutnya kawan, 1 lagi. Pemenang kedua 9767. Selamat bagi kawan-kawan yang mempunyai nomor 9767 dan 4437. Seperti biasa kalian bisa nanti konfirmasi lewat WA-nya admin. Nanti nomor admin ada di kolom deskripsi. Dan sekarang kita lihat permainannya Katerina Lagno kawan, istrinya Alexander Grischuk. Bertemu dengan Zhenerju, pemain asal Cina di babak 9, dan Zhu mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, dibalas Sicilia defense pion C5. Kuda F3, pion E6, variasi Prancis dari Sicilia dan biasa berubah ke bentuk Taimanov. Pion D4, Sicilia terbuka, kalian sudah paham langkah-langkah Sicilia dalam posisi seperti ini. Kuda C6 menantang pertukaran, ditolak kuda C3. Kuda F6, dan di sini barulah terjadi pertukaran, kuda pukul kuda. Pilihan utamanya adalah kuda D ini bergerak ke B5 kawan untuk melakukan ancaman skak di sini. Mungkin pion D6, bukan mungkin lagi, pilihan utamanya adalah pion D6 ini. Anggap contoh kalian ingin bermain dengan pion A6, kuda melakukan skak, disikat oleh gajah, dipukul oleh menteri E7, atau kalian juga bisa bermain dengan langkah pion B5 terlebih dahulu, gajah D3, menteri E7, dan kalian bisa melanjutkan dengan gajah F4, pion didorong, terjadi pertukaran menteri kawan. Ini akan sedikit memberikan keuntungan bagi putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi terjadi pertukaran kuda, pilihan nomor 2. Setelah diambil balik oleh pion B, pion E5, kuda D5 menantang pertukaran, ditolak kuda E4. Apakah idenya melakukan skak di peta D6 nanti? Gajah B7, dibiarkan saja. Langkah terbaik lainnya adalah menteri tadi ke peta E7 yang biasa dilakukan pemain Taimanov. Pion C4. Kuda B4, di sini pion C5. Apakah ingin melakukan skak di sini nanti kawan? Di sini tadi kawan mungkin kalian berpikir melakukan skak terlebih dahulu, setelah diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh pion, nanti bisa kalian ikuti dengan pion C, maka dihadang dengan pion C5, tidak memberikan kesempatan pion C5 putih kawan. Sekarang pion C4, kuda B4, pion A3, kuda C6. Permainan masih level juga, tak ada masalah. Tapi akan kehilangan kesempatan atau keuntungan putih di situ tadi. Pion C4 terlebih dahulu, kuda ke B4, pion C5. Di sini menteri B8, tidak melakukan skak di sini kawan. Sekali lagi saya tunjukkan, lebih baik di sini kalian pukul menggunakan pion E. Karena kalau memukulnya menggunakan pion C, hitam masih mempunyai kesempatan mendobrak pion ini dengan pion F nanti setelah rokade kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi pion F4 dipilih oleh Zhu, dan Lagno gajah A6 menantang pertukaran, ditolak gajah hanya ke E2. Lagno langsung mendahului pertukaran, dipukul balik oleh menteri.
Kuda D5 pressure pion di sini untuk mengontrol petak-petak gelap ini juga kawan, dari aktivitas gajah yang ingin mungkin mendukung gajahnya. Menteri siap menempati petak yang ditinggal oleh kuda, melakukan ancaman. Raja langsung rokade. Menteri hitam langsung keluar ke petak B4, memberikan dukungan bagi gajah ambil pion, dan dengan tempo skak kalian sulit untuk memblokadenya. Masih ada kuda kawan yang menjaga petak E3 ini. Oleh karena itu, Raja ke H1 meninggalkan pionnya. Mungkin kalian mengira melakukan skak setelah diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh pion C, kalian bisa menyelamatkan pion. Memang bisa menyelamatkan pion kawan. Tapi selepas rokade Raja hitam aman. Coba lihat kuda hitam ini, posisinya sangat bagus, sudah tidak bisa diganggu oleh pion-pion lagi. Pion-pion putih sudah tidak ada di lajur E yang bisa mengganggu kuda ini kawan. Gajah putih pun gajah gelap. Tentu keberadaan kuda ini nanti ke depannya akan sangat mengganggu. Zhu tadi memilih mengorbankan pionnya Raja ke H1, gajah pukul pion C5, gajah D2, Menteri D4 menghindar kawan. Di sini benteng A ke D1, persiapan discover attack. Gajah mundur ke E7 untuk memberikan kesempatan jalan bagi menteri jika ada discover attack kawan, dan dibalas dengan gajah C3. Menteri bergerak ke E3, memilih menantang pertukaran menteri daripada ditarik mundur. Ditolak kawan. Di sini menteri bergeser ke C2 untuk memperkuat posisi kuda juga dari ancaman menteri hitam, dan persiapan juga memberikan jebakan kawan. Gajah ke petak D4, menteri hitam bisa terjebak. Di sini menteri langsung mundur ke B6, gajah D4, pion C5, kuda pukul pion C5, benteng C8. Di sini benteng C1 memberikan backup lebih bagi petak C5-nya, dan barulah sekarang Katerina Lagno melakukan rokade pendek. Dan Zhu menggeser menterinya untuk menghindari ekstrian kawan. Pimpinan tetap berada di diagonal gelap menjaga kuda. Menteri hitam juga begitu, menghindari ancaman gajah discover attack. Pion B3, di sini benteng naik ke petak C6. Langkah kesalahan kawan. Langkah bagusnya adalah pion F6. Tapi benteng C6 dipilih oleh Katerina Lagno, tapi putih tidak mampu memanfaatkannya. Dia melangkah benteng naik. Melihat pergerakan benteng naik, indikasinya ya ditumpuk. Putih juga begitu, ingin menumpuk bentengnya. Mungkin di sini kita juga sulit menemukan langkah terbaik kawan. Mungkin kalian mengira pion F5 memang langkah terbaiknya. Terus apa kemudian? Setelah pion E pukul pion F6, pion A4 inilah kawan kelanjutannya, langkah terbaiknya. Anggap contoh menteri bergeser ke A5, kuda ambil pion yang di sini kawan, di petak D7. Terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu. Baiknya benteng ini digeser ke lajur E. Tapi kalau benteng ancam kuda kawan, pion ini siap didorong. Menantang pertukaran pion ataupun membuka diagonal gelap, diikuti menteri bergerak ke G3, ancaman skakmat. Dan di sini kalau kalian melanjutkan dengan pertukaran pion, maka selanjutnya menteri ke petak G3. Kalau pion ini didorong, menteri ini bergerak ke petak E5. Ancamannya sangat serius kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi putih merespon bentengnya juga ikut naik ke petak C4. Sekarang gajah sikat kuda, langkah terbaik. Dipukul balik oleh gajah dan benteng FC8. Tekan gajah ini 2 kali kawan. Tapi gajah dibiarkan saja. Pion F5 dimainkan. Langkah yang bagus, membuat langkah pengorbanan gajah. Pengorbanan ditolak dengan pion F6. Kalau gajah ini diterima oleh hitam, putih akan melanjutkan pion F pukul pion E6, membuka akses menteri melakukan ancaman skakmat beberapa langkah berikutnya kawan. Dan di sini kuda harus blokade ancaman itu, artinya putih juga mendapatkan kembali perwira hitam. Akan memberikan sedikit keuntungan bagi putih juga. Tapi balasan yang bagus dari Katerina Lagno dengan pion F6. Tapi sayangnya di sini putih kembali membuat langkah kesalahan, pion E pukul pion F6. Coba lihat dengan keberadaan 2 pion putih, lajur F terblokade oleh pionnya sendiri. Langkah bagusnya adalah pion F pukul pion E6 terlebih dahulu kawan. Dengan tempo nanti habisi pion ini dan ancam benteng kemudian. Jika hitam tetap melanjutkan ambil gajah di sini, kalian bisa melanjutkan benteng pukul benteng juga. Jika diambil balik oleh menteri, terima saja pertukaran menteri. Jika dipukul balik oleh benteng, mungkin terlihat unggul 1 kuda. Di sini pion pukul pion
dan bisa promosi. Kalian tidak bisa memburunya di baris belakang dengan benteng. Tapi sayangnya pion E pukul pion F6. Dan di sini hitam juga salah respon kawan, memukul balik dengan kuda. Sudah saatnya ambil gajah ini sekarang. Bedanya apa dengan tadi langkah alternatif yang saya tunjukkan? Bedanya tempo sekali lagi kawan. Kalau di sini langkah terbaiknya putih bisa melanjutkan dengan pion F pukul pion G7, tapi jika pion F pukul pion E6 dengan harapan sama seperti tadi kawan, maka kuda sekarang bisa ambil pion yang di sini untuk memblokade akses menteri kawan. Seumpama benteng pukul benteng, nanti berharap dengan pionnya, ya silakan dipukul saja dengan benteng, tidak ada masalah. Kalau di sini pion pukul pion kawan, maka bisa dilanjutkan dengan benteng ini bergerak ke D5, pion masih bisa dihadang untuk tidak bisa promosi. Ada variasi yang lain tadi sempat tidak saya tunjukkan, tapi kurang lebihnya hampir sama kawan. Tapi di sini tadi hitam respon ambil balik dengan kuda F6. Dan di sini lagi-lagi respon dari putih juga salah kawan. Harusnya gajah ini segera ditarik kawan ke petak E7 atau ke petak D4, tapi pion F pukul pion E6 dan melakukan kesalahan meninggalkan gajahnya. Sudah tidak bisa lagi kawan. Kalau pion pukul pion masih ada kuda, masih ada menteri di sini. Pion A4, menteri mundur. Pion A5 untuk meninggalkan bentengnya agar bentengnya bisa disikat dengan benteng putih dan menterinya nanti. Menteri hitam kembali ke B5. Pion pukul pion, benteng pukul benteng C4. Di posisi ini Zhou menyerah di langkah ke-32. Seumpama pion ini pukul benteng hitam dengan tempo ancam menteri, menteri akan ambil pion yang di sini, putih sudah kalah 1 perwira kawan. Oleh karena itu setelah baku hantam seperti ini tadi, Zhou langsung menyerah di langkah ke-32. Itulah kawan permainan cantik dari istrinya Alexander Grischuk, Katerina Lagno, yang memimpin klasemen sementara di babak 9 ini, yang menyisakan 2 babak lagi kawan. Dan semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.